Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsalus Keluar. Saya Muhammad Rizky Bahusa Putra. Kita dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan wisata dari Pura Gunung Kawi. Di sebelah sisi utara Kabupaten Gianyar, terdapat sebuah situs arkeologi yang menakjubkan. Di antara areal persawahan bertingkat dengan sistem irigasi tradisional Subak, terdapat 10 candi yang dipahat pada dinding tebing batu pasir. Situs bersejarah bernama Candi Tebing Gunung Kawi ini termasuk dalam wilayah Banjar Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar. Berjarak sekitar 30 km dari kota Denpasar, secara geografis situs Gunung Kawi berada di daerah aliran Sungai Pakerisan pada koordinat 80 25 22 65 LS 1150 18 45 93 BT dan pada ketinggian 469 mdpl. Jika ingin mengunjungi Pura Gunung Kawi, wisatawan harus menuruni 315 anak tangga. Perjalanan ini tidak akan terasa melelahkan karena akan disuguhi panorama alam Gunung Kawi, Bali. Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana, Warmadewa. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkajas Tanah Tunggadewa 944-948 Saka 1025 1049 M dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Wungsu 971-999 Saka 1049 1080 M. Dalam prasasti Tengkulak yang berangka tahun 945 Saka 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi Sungai Pakerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan Kantiangan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 diantaranya berada di sisi timur Sungai Tukat Pakerisan, sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat Sungai Tukat Pakerisan, terdapat 4 candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai. Sedangkan, 1 candi lainnya berada di sisi selatan, kurang lebih berjarak 200 meter dari keempat candi tadi. Menurut sejarah, Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharmapatni memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Sang sulung, Airlangga, kemudian diangkat menjadi Raja Kediri menggantikan kakeknya, Empehu Sendok. Saat Udayana wafat, tahta diserahkan kepada Marakata yang kemudian diteruskan kepada anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah, Raja Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari atas tulisan Haji Lumah Ing Jalu, beraksara Kadiri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna, Sang Raja dimakamkan di Jalu, Sungai Tukat Pakerisan, yang mengindikasikan candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara, 4 candi yang berada di sisi barat, menurut arkeolog Dr. Ergoris, kemungkinan merupakan kuil, padarman, yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan, 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri atau penasihat raja. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Yang menarik,
Di sekitar Candi Hindu ini terdapat sejumlah ceruk yang diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai tempat meditasi umat Buddha vihara. Ceruk-ceruk ini dipahat pada dinding tebing, sama seperti candi-candi Hindu di sekitarnya. Keberadaan kompleks candi Hindu yang berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan kerajaan berdahulu ketika itu telah menerapkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Situs Gunung Kawi mencerminkan kearifan di bidang iptek dan ekonomi. Kearifan di bidang iptek ditunjukkan oleh strategi nenek moyang dalam melahirkan karya bangunan candi tebing dan ceruk pertapaan yang berada di tebing das Pakerisan. Pemilihan lahan yang relatif sulit dalam pengerjaannya ini sudah tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan arsitektur di bidang pengerjaan bangunan yang ada di tepi tebing sungai. Begitu pula teknik pembuatan candi serta ceruk memperlihatkan pengerjaan yang rapid dan indah dari tangan-tangan yang terampil dan cekatan. Hasil dari pengelolaan sumber air yang ditampung di depan Candi 5 dalam suatu kolam kemudian dialirkan lagi ke sungai. Melalui manajemen pengelolaan air ini selain difungsikan secara simbolis magis juga bermanfaat secara praktis untuk pengairan sawah. Pengelolaan sumber air yang berbasis pelestarian lingkungan dan simbolis magis ini ternyata berguna pula untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka menunjang kesediaan air untuk irigasi, nilai ekonomi. Selain itu, di sepanjang jalan menuju situs Gunung Kawi masyarakat setempat memanfaatkan lahan yang ada untuk berjualan cenderamata khas daerah tersebut. Cenderamata ini dapat berupa kerajinan batok kelapa, kerajinan kayu, pakaian rajut, dan beberapa kerajinan yang dibuat oleh sebagian besar masyarakat lokal. Sampai sekarang pun situs Gunung Kawi digunakan untuk berbagai kepentingan baik untuk kegiatan yang bersifat religius magis, tempat meditasi, pengairan sawah, dan sebagai objek wisata yang menarik. Sebagai cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, situs ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan juga dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah. SWOT merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Pura Gunung Kawi adalah situs bersejarah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan candi-candi batu dan relief yang memiliki sejarah dan makna budaya yang kaya. Situs ini adalah salah satu dari beberapa situs suci di Bali yang mempertahankan tradisi keagamaan dan ritual yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Kuil ini terletak di tengah pedesaan Bali yang indah. Pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, seperti sawah terasering, hutan tropis, dan sungai yang mengalir di sekitarnya. Lokasi yang tenang ini memberikan pengalaman yang berbeda dari keramaian kota. Pura Gunung Kawi memiliki arsitektur yang unik dan seni ukiran batu yang luar biasa. Terdapat candi-candi monolitik besar yang diukir langsung ke dinding tebing. Seni ukiran ini menggambarkan detail-detail keagamaan dan mitologi Bali yang kaya, menciptakan daya tarik seni yang tak ternilai. Kuil ini bukan hanya objek wisata, tetapi juga tempat utama untuk upacara keagamaan dan budaya. Ini membuatnya menjadi tempat yang hidup dengan aktivitas keagamaan, seperti prosesi, ritual, dan festival yang mengikuti kalender Hindu Bali. Ini menambahkan elemen budaya yang kuat dan memungkinkan pengunjung untuk mengalami aspek budaya Bali secara langsung. Pura Gunung Kawi adalah salah satu situs pura kuno yang terkenal di Bali. Tetapi seperti halnya tempat wisata lainnya, juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti aksesibilitas yang dimana untuk mencapai pura ini, pengunjung harus menuruni tangga yang curam. Aksesibilitas mungkin menjadi masalah bagi orang dengan keterbatasan fisik atau lansia. Selain itu, pembatasan waktu kunjungan juga menjadi salah satu kelemahan bagi Pura Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi memiliki batasan waktu kunjungan, yaitu sekitar pukul 6–18. Ini dapat membatasi akses untuk pengunjung yang ingin mengalami tempat ini di waktu-waktu tertentu, seperti matahari terbenam atau malam hari. Pura Gunung Kawi adalah tempat yang mempesona dengan nilai budaya dan sejarah yang kaya. Namun, upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan untuk menjaga dan melindungi situs ini agar tetap berharga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Situs Gunung Kawi berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur, kegiatan yang bersifat religius magis, tempat meditasi, dan pengairan sawah. Dilihat dari fungsi ini, situs Gunung Kawi memiliki peluang sebagai destinasi wisata yang cukup menjanjikan dengan sasaran wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan. Libur musim panas, Natal dan Tahun Baru jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Bali meningkat. Hal ini juga menimbulkan peluang peningkatan pendapatan pada masa-masa tersebut. Selain itu, masyarakat setempat dapat memanfaatkan sektor jasa, akomodasi, kuliner, kegiatan pasar, dan money changer guna menambah pendapatan masyarakat, kemudian dapat meningkatkan kreativitas masyarakat setempat dalam mengembangkan berbagai sektor yang dikembangkan. Ancaman diperoleh dari aktivitas pengunjung yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian. Selain itu, menilik dari namanya yang berada di wilayah tebing, maka terbayang kondisi candi di wilayah miring dengan ancaman awal adalah keterdapatan longsoran. Ancaman utama dari situs ini berupa kondisi udara permukaan yang sangat melimpah. Karena candi tebing ini terdapat di bagian bawah dari daerah aliran irigasi, maka air permukaan yang merupakan aliran air irigasi mengalami rembesan ke arah tebing dan memberikan pengaruh pada keterawatan candi tebing. Pengaruh bencana yang ditimbulkan dari permukaan udara ini dalam jangka waktu lama akan merusak ikatan antar molekul tanah sehingga kemungkinan terjadinya longsor sangat besar. Kondisi lingkungan yang berlimpah terhadap keterdapatan udara dan memiliki kondisi lereng yang sangat curam memiliki potensi terjadinya bencana di sekitar wilayah lokasi. Kombinasi antara faktor udara yang dapat memunculkan lapisan antar butir dan lereng yang memiliki tingkat stabilitas rendah akan menghasilkan kerawanan bencana berupa tanah longsor. Iklim wilayah setempat yang cenderung lembab, karena berada di daerah aliran sungai dan dikelilingi oleh tebing memberikan keleluasaan pertumbuhan jasatrenik pada muka batuan. Adanya kepadatan penduduk dari faktor banyaknya pengunjung wisata dan juga masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan yang dimanfaatkan untuk penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk ruang cukup terbatas, sehingga ancaman pada perebutan ruang antara kebutuhan dan pelestarian cagar budaya kemungkinan besar. Keterdapatan vegetasi yang tebal dan diisi oleh tanaman besar dan tinggi memberikan ancaman keterdapatan jatuhan dahan, mengomel atau buah kelapa yang sudah tua yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur yang ada di bawahnya. Sedangkan vegetasi mikro yang berupa lumut, alga dan lichen menggerogoti secara periodik keberadaan batuan pembentuk situs ini. Pada bagian unsur biotik kita sudah membahas keterdapatan lumut dan alga pada lapisan luar dari struktur Candi Tebing Tegalingga. Padatnya tutupan lumut dan alga pada struktur ini disebabkan oleh kondisi iklim dan lingkungan yang sangat mendukung. Oleh sebab itu pemanfaatannya perlu dilakukan secara hati-hati agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut. Adanya nilai-nilai yang dikandung oleh sebuah BCB, menjadikannya aset yang harus dijaga dan dilindungi. Apa yang kita lihat, seperti tadi di bis yang rombongan saya, itu sudah saya jelaskan bahwa dari Kintamani ke bawah sampai Denpasar itu masuk formasi Buyan Beratan. Nah, apa penciri formasi dari Buyan Beratan itu? Kita bisa melihat dari batunya, aglomerasi, kemudian kita bisa melihat ini yang namanya ignimbrite, ya, ignimbrite. Ignimbrite itu adalah material hasil erupsi vulkanik, ya. Dia terlempar ke udara kemudian jatuh. Ada sebagian yang langsung di permukaan lari, gitu, lari menggelinding ke bawah. Kemudian dia terkompres. Nah, akhirnya terelaskan seperti ini. Nah, inilah yang namanya batu yang namanya ignimbrite, ya. Ini ada beberapa bagian yang terelaskan, dia tidak mampu meresapkan air, tetapi ada beberapa bagian yang berupa itu ada patah, ya, ada rongga, dia yang nantinya akan mampu menampung air, ya. Oleh karena itu tempat ini adalah area vulkanik yang bisa sebagai cadangan air. Tapi kalau di sini sudah yang bagian atas sudah alveum, kemudian di bawahnya ada ignimbrite dan seterusnya. Ya, oke ya, bisa dipahami. Anda bisa melihat, bisa memegang nanti yang namanya ignimbrite itu seperti itu.